Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Saya di sini akan menyampaikan tentang integrasi sosial. Pertama, integrasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi Haryanto 2012, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda, sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. 2. Integrasi bangsa. Menurut Kamus Sosiologi Haryanto 2012, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas sosial. Untuk memahami keberagaman budaya, kita harus memahami keberagaman budaya Indonesia dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga dapat meminimalkan munculnya konflik sosial. 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses pemersatuan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Adanya berbagai budaya dan wilayah membuat Indonesia menjadi bangsa yang beragam. Wilayah Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, sistem sosial, dan lain sebagainya. Pemersatuan dari kemajemukan yang ada di Indonesia inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Adanya perbedaan yang beragam tersebut menjadi identitas bangsa Indonesia yang terwujud dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Integrasi budaya. Integrasi budaya merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Setiap negara memiliki budaya masing-masing. Budaya tersebut menjadi ciri khas dari suatu bangsa. Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah memiliki keberagaman budaya. Misalnya, budaya Sumatera, budaya Jawa, budaya Kalimantan, dan sebagainya. Adanya keberagaman budaya tersebut perlu adanya integrasi budaya. B. Faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial. 1. Faktor internal. Faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu adalah sebagai berikut. A. Adanya semangat gotong royong. B. Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. C. Adanya tuntunan kebutuhan. 2. Faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar adalah sebagai berikut. A. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi. B. Adanya persamaan kebudayaan. C. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. D. Adanya sikap terbuka pada perubahan. E. Adanya tuntunan perkembangan zaman. F. Adanya tantangan dari pihak luar. G. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Selain adanya faktor pendorong, ada pula faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut. A. Masyarakat yang bersifat heterogen. B. Wilayah Indonesia yang luas. C. Adanya paham etnosentrisme. D. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. E. Adanya ancaman dari luar. F. Adanya ketidakmerataan pembangunan. C. Proses integrasi sosial. 1. Akomodasi. Menurut J. Dwi Naroko dan Bagong Suyanto, akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Naroko 2010. 2. Kerjasama. Menurut Kamus Sosiologi Haryanto 2012, kerjasama merupakan bentuk interaksi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. 3. Koordinasi. Menurut Kamus Sosiologi Haryanto 2012, koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. 4. Asimilasi.
Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses asimilasi tidak dapat terjadi apabila antara individu atau kelompok tidak tumbuh sikap toleransi dan saling berempati. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial yang ada di masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. E. Syarat berhasilnya integrasi sosial. Menurut Akburn dan Ninkoff, dikutip dari Suminar 2003, integrasi dapat berhasil apabila 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lainnya. 2. Tercapainya konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. 3. Norma-norma yang ada di masyarakat dapat bertahan lama dan tidak berubah-ubah. Baiklah, itulah sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.